Selamat pagi, menjumpai Anda dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra yang berbagi satu kata ataupun satu ayat firman Tuhan yang akan memberkati saudara semuanya. Baiklah, saya mulai dengan perkataan dalam bahasa Inggris tentang obscurity. Obscurity juga memiliki satu pengertian, yaitu the state of being unknown and unimportant. Jadi keadaan seseorang yang tidak dikenal maupun tidak begitu penting. Seolah ada kehidupan yang disembunyikan oleh karena salah tempat, salah musim, salah komunitas, dan salah hidup. Nah, bicara dari dunia saya sebagai seorang hamba Tuhan, dunia pelayanan ini. Siapa hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat hari-hari ini, saudara? Yang tidak pernah mengalami tangan Tuhan di dapur api. Saya rasa setiap daripada mereka yang tampil, mereka yang dipuja, mereka yang terkenal, semuanya pasti melewati dapur api. Di mana dapur api ini adalah sekolah khusus dari Tuhan kepada hamba-hambanya untuk mulai belajar mengikis ego masing-masing. Dan keakuan kita yang bercokol begitu, bertahta begitu, megahnya di dalam diri setiap pribadi itu mulai dikikis, mulai turun tahta dan menggantikan Kristus yang bertahta di hati kita. Sehingga kehidupan kita bukan lagi dipimpin oleh daging, melainkan kita dipimpin oleh roh. Nah, Yesaya 50 ayat 10 ini sangat menarik sekali. Yesaya 50 ayat 10 mengatakan demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Bukankah ayat ini berbicara ada sedikit keanehan? Karena dikatakan yang pertama, barang siapa yang takut akan Tuhan, berarti orang percaya. Tapi ayat ini mengatakan jika ia hidup dalam kegelapan. Jadi kegelapan model apa di sini? Apakah kegelapan dosa? Saya rasa bahwa kegelapan yang di ayat ini bicara adalah yang tadi itu, obscurity. Disembunyikan terlebih dahulu, bukan karena tidak berharga, justru kebalikannya. Saudara sangat berharga bagi Tuhan, sehingga Tuhan memberikan satu waktu yang spesial untuk Anda dikeluarkan. Siapa yang tidak pernah tinggal di mungkin hotel berbintang, ya, katakanlah Hotel Hyatt, Grand Hyatt, atau apapun. Jika seseorang memiliki uang cash ketika dia masuk dalam kamarnya, ataupun memiliki berlian dan lain sebagainya, tentunya uang-uang ini, uang dan benda-benda berharga ini tidak ditaruh di meja ataupun di dekat TV. Tentunya di setiap hotel itu ada safety box. Dan uang, berlian, arloji yang mahal, ataupun perhiasan lainnya disimpan di security box. Andai kata benda-benda itu bisa berkata, mereka tentunya menjerit, aku juga ingin enjoy, menikmati kehebatan Grand Hyatt room, suite room, tapi kenapa mereka harus ditaruh di safety box? Kamar yang dingin, ruangan yang dingin, gelap, dan tidak ada kehidupan rasanya. Nah, saudaraku yang kasih, saya yakin percaya andai kata ada di antara Anda yang mengalami bahwa kehidupan Anda kesampingkan, kemudian mengenaskan dan juga mengecewakan. Saudara, semuanya itu tidak berjalan. Saat ini semuanya tidak berjalan sesuai dengan iman Anda. Saya rasa bahwa saudara harus mengambil kesimpulan bahwa hidup saudara tidak akan selesai di sana saja. Tapi ada rencana Tuhan yang unik, yang baik dan yang bagus bagi diri Anda di hari esok. Hari ini Anda harus percaya kepada Tuhan. Hari ini Anda harus lebih menyerahkan diri kepada Tuhan.
Saya yakin firman Tuhan katakan bersandar kepada Allah. Saudara, bersandar kepada Allahnya ini jangan kita menggunakan lagi mata kasat untuk melihat keadaan hari ini. Mungkin keadaan tidak berubah. Tetapi terang Tuhan itu selalu ada di mana-mana, bahkan penetrasi kepada kegelapan dunia yang begitu pekat. Saya yakin percaya suatu saat kesedihan Anda pun akan diganti dengan canda tawa dan lompatan sukacita. Percaya akan nama Tuhan. Saya yakin percaya kalau saudara cek rekod Tuhan, dia tidak akan pernah mengecewakan. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dikecewakan. Nama Tuhan itu menjadi pegangan hidup dari kita semuanya. Tujuan kita, ya semua masuk dalam proses peleburan supaya emas aslinya itu keluar dari dalam kita. Ya, emas asli selalu bicara tentang karakter yang baik, karakter ilahi di dalam kita. Akan tercetak di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa efektif, kita bisa efisien, dan kita bisa mendengarkan kehendak Tuhan di dalam diri kita bagi orang lain. Ambisi untuk menjadi terkenal itu selalu seperti ragi yang akan mengkamirkan seluruh adonan. Saudara, jikalau Anda telah lewati lembah-lembah bayang-bayang maut, saya yakin percaya, saudara akan bisa memilih apa yang esensi dalam kehidupan. Saudara akan gegabah lagi. Saya mengucapkan selamat kepada para hamba Tuhan yang telah lolos daripada COVID-19. Menurut dokter, ya, Anda memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Tapi anjuran saya pribadi, build your immunity system dulu. Jangan gegabah, ya, tumpang tangan ke rumah sakit untuk pasien COVID lainnya. Anda harus build. Ya. Waktu-waktu Anda di ruangan, diisolasi, entah itu 2 minggu, entah itu 3 minggu, menantikan kesembuhan itu. Biarlah itu tidak berlalu begitu saja. Kalau kita ini nyawa kita diperpanjang, saya yakin percaya Tuhan memiliki ya maksud-maksud tertentu yang jauh lebih bagus. Ya, bukan saja sekedar tumpang tangan ke rumah sakit untuk menyembuhkan orang lain. Memang kuasa kesembuhan diberikan kepada kita. Tapi kita bicara tentang doa. Kita tidak perlu ke rumah sakit kemudian tumpang tangan. Dan akhirnya saya tidak tahu apakah saudara akan tertular lagi, walaupun dokter mengatakan kita kebal. Menurut terakhir, studi yang paling akhir dikatakan plasma darah kita yang akan menyembuhkan pasien COVID lainnya. Jadi plasma darah orang yang sembuh dari COVID-19 akan menyembuhkan pasien COVID-19. Saya rasa donor darah lebih penting daripada saudara ke rumah sakit mana-mana kemudian tumpang tangan. Takutnya bahwa ego saudara akan tergugah lagi. Bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu nasihat saya. Dan biarlah hari ini, jikalau di mana saja Anda berada, hidup Anda itu rasanya yang ada di dalam satu ruangan yang dingin, gelap, dan tidak memiliki masa depan. Percaya Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.